Bayangkan, kekuatan Im Sama yang tak terkalahkan ternyata bisa digoyahkan. Tapi di saat yang sama, Kurohige menguasai medan perang. Hanya kebangkitan kekuatan Luffy dan kehebatan Shanks yang sanggup menghentikan segala kehancuran ini. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pertarungan di Elbaf baru saja memasuki babak yang paling menegangkan, dan apa yang dilakukan Jinbe bersama Luffy serta Loki sungguh membuka jalan menuju harapan. Namun siapa sangka, kekuatan Im Sama ternyata masih jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Sementara itu di Pulau Hachinosu, Katarina Devon mengeluarkan taktik yang sungguh kejam dan mengubah seluruh arah pertempuran dalam sekejap. Hingga akhirnya satu sosok legendaris turun tangan untuk memutus rantai keuntungan pihak Kurohige. Mari kita bahas semuanya secara utuh dari setiap detik yang membuat jantung berdebar di kedua medan perang ini. Saat ini Im Sama masih terus menekan pihak bajak laut jerami dengan kekuatan yang tak masuk akal. Ribuan klon Gear 5 Luffy yang terbuat dari awan putih terus menyerang dari segala arah, menciptakan kekacauan yang membuat fokus Im Sama terpecah belah. Namun sampai detik ini, serangan-serangan itu belum mampu menjatuhkannya sepenuhnya. Di tengah kekacauan ini, Jinbe menyampaikan rencana yang sudah ia susun matang-matang kepada Luffy dan Loki. Ia tahu betul bahwa kekuatan air yang dimilikinya akan menjadi senjata mematikan jika dipadukan dengan petir dahsyat dari Loki. Dan energi matahari misterius yang hanya dimiliki Luffy akan melengkapi perpaduan itu menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Luffy pun langsung setuju. Ia tahu Jinbe tidak akan mengusulkan sesuatu yang sia-sia, dan ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk memberikan pukulan telak. Luffy segera meningkatkan intensitas serangan para klonnya, membuat gerakan Im Sama semakin kacau dan sulit berkonsentrasi. Sementara Jinbe menarik lautan air dalam jumlah raksasa dari awan di sekitar mereka, membentuknya menjadi tombak raksasa yang menanti sentuhan dua kekuatan lainnya. Tak lama kemudian, petir menyambar dari langit dan energi matahari menyelimuti seluruh permukaan air itu. Hingga akhirnya, Jinbe melepaskan serangan gabungan itu dengan kecepatan kilat langsung ke arah Im Sama. Meski sang pemimpin pemerintah dunia sempat menangkisnya dengan api hitam dan energi iblis, gangguan dari para klon membuat pertahanannya tidak sempurna. Serangan itu menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya terpental jauh dan kembali ke wujud aslinya yang biasa, dari wujud mengerikan yang sebelumnya ia tunjukkan. Teman-teman di kejauhan, Robin, Nami, raksasa dari desa selatan, serta Usopp, Franky, dan Brook, semuanya bersorak, mengira musuh terbesar itu akhirnya tumbang. Raksasa itu bahkan takjub melihat betapa hebatnya kerjasama Luffy dengan Loki, yang selama ini dikenal sangat arogan dan sulit bergaul. Usopp pun sampai menangis terharu, merasa beban berat akhirnya terangkat dari pundak mereka. Namun kebahagiaan itu berumur sangat singkat. Luffy tiba-tiba berkata dengan nada serius yang belum pernah ia pakai sebelumnya, "Dia belum kalah." Loki pun mengangguk setuju. Haki Kenbunsokunya menangkap aura kuat yang masih hidup di balik debu pertempuran. Dan benar saja, sekejap mata Im Sama kembali berdiri di hadapan mereka, memancarkan aura energi iblis yang membuat udara di sekitar terasa berat dan menyesakkan. Ia tertawa dingin, mengatakan bahwa serangan tadi memang lumayan bagus, tapi ia pernah bertahan dari pukulan yang jauh lebih dahsyat di masa ribuan tahun lalu. Kekuatannya memang sudah tidak sepenuhnya seperti zaman dulu, tapi mereka masih jauh dari kata mampu menjatuhkannya. Mendengar itu, Luffy tidak mundur sedikit pun. Ia berkata dengan tegas, "Kalau satu kali belum cukup, kita pukul lagi. Kalau 2 kali belum cukup, kita pukul 10 kali. Kalau 1000 kali belum cukup, kita akan terus menyerang sampai kau mencapai batasmu." Dan tanpa menunggu lagi,
ribuan klon Luffy bersiap kembali, siap untuk melancarkan gelombang serangan berikutnya tanpa henti. Beralih ke medan perang yang sama-sama memanas di Pulau Hachinosu, suasana berubah drastis dalam hitungan detik. Para komandan Titan pihak Kurohige yang sebelumnya terluka parah, bahkan Sanjuan Wolf yang sudah terkapar tak berdaya, tiba-tiba bangkit berdiri dengan tubuh yang segar bugar, seolah tidak pernah terkena pukulan sama sekali. Pihak bajak laut Akagami dan angkatan laut pun terkejut setengah mati, tidak mengerti apa keajaiban yang baru saja terjadi. Sampai akhirnya rahasia itu terungkap. Katarina Devon sudah mengambil alih kendali Seraphim Kuma yang memiliki kekuatan buah iblis Nikki Nikki no Mi tiruan berkat teknologi Green Blood ciptaan Vegapunk. Dan ia memanfaatkan kemampuan itu dengan cara yang sungguh kejam. Ia memerintahkan Seraphim Kuma untuk mendorong keluar seluruh rasa sakit, luka, dan kelelahan dari tubuh orang-orang kuat di pihak Kurohige, lalu memindahkan semuanya ke tubuh prajurit musuh. Dalam sekejap, Barbel yang dikalahkan Garp pun pulih kembali. Shiki yang sedang bertarung dengan Sengoku terbang mendekat dan meminta hal yang sama. Dan puluhan petarung kuat lainnya kini kembali bertarung dengan kekuatan penuh. Sementara pihak musuh semakin lelah dan terluka tanpa sebab yang jelas. Devon bahkan berencana melakukan hal yang sama kepada Kurohige, Shiryu, dan Kuzan. Meski harus menunggu waktu yang tepat karena mereka sedang terikat pertarungan sengit dengan Shanks, Mihawk, dan Katakuri. Namun rencana itu terhenti seketika ketika sosok Ben Beckman tiba-tiba muncul di samping Devon dan Seraphim Kuma. Dengan satu ayunan senjata yang tak terduga, ia membuat Devon terpental, lalu menekan pergerakan Seraphim Kuma dengan haki yang sangat kuat, sehingga ia tidak bisa berteleportasi lari. Sekali pukulan lagi dan Seraphim itu tumbang. Meski sistemnya bisa memulihkan diri, tidak ada yang tahu apakah kali ini ia sudah mencapai batas kemampuannya. Meskipun begitu, dampak dari apa yang dilakukan Devon sudah terasa nyata. Sanjuan Wolf kini bergerak menuju area tempat Marco, Fujitora, dan Koby berada. Sementara Shiki memutuskan untuk mengejar Fujitora demi membuktikan keunggulan kekuatannya sendiri. Pihak Kurohige kini lebih unggul dari segi kondisi fisik dan semangat prajuritnya meledak tinggi. Namun pertempuran di pulau ini masih menyimpan banyak kejutan yang belum terungkap. Di tempat lain, pasukan revolusi juga menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Belo Betty dan kawan-kawan baru saja berhasil mengalahkan kelompok Black Maria, serta pasukan angkatan laut pertama yang datang menyerang. Namun kelelahan mulai terasa menghinggapi tubuh mereka ketika kapal-kapal angkatan laut lain dari markas cabang kedua kembali muncul. Namun harapan kembali hadir ketika Dragon turun dari langit dengan aura yang menggetarkan seluruh pulau. Kehadirannya saja sudah cukup membuat prajurit angkatan laut ragu untuk melangkah maju. Sementara itu, komunitas Lunaria sudah bersiaga di pulau pertama yang menjadi sasaran potensial serangan Uruk dan pasukan God's Knight. Sedangkan komunitas Bakanir sedang bergerak cepat menuju pulau kedua berkat teknologi canggih kapal mereka. Di sisi lain, Crocodile yang sudah kembali ke markas Cross Guild mengamati perkembangan ini dengan tenang. Ia tahu Mihawk masih terjebak di Hachinosu dan menyadari bahwa pertempuran di sana melibatkan nama-nama legendaris, mulai dari pensiunan seperti Garp, Sengoku, dan Shiki, hingga sisa-sisa kelompok rock seperti Barbel. Bagi A pun mengakui bahwa ia tidak akan sanggup terjun ke medan perang sebesar itu, dan hanya akan bersembunyi atau lari jika situasi mulai berbahaya. Di Pulau Hachinosu, suasana berubah menjadi jauh lebih mengerikan dan tidak terduga. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Kematian ini kini dipenuhi suara benturan senjata, teriakan prajurit, dan aroma darah yang menyebar kemana-mana. Para komandan Titan pihak Kurohige yang sebelumnya terluka parah, bahkan Sanjuan Wolf yang sudah terkapar tak berdaya, tiba-tiba bangkit berdiri dengan tubuh yang segar bugar, seolah tidak pernah terkena pukulan sama sekali. Dan rahasia itu akhirnya terungkap. Katarina Devon sudah mengambil alih kendali Seraphim Kuma yang memiliki kekuatan buah iblis Nikki Nikki no Mi tiruan berkat teknologi Green Blood ciptaan Vegapunk. Dan ia memanfaatkannya dengan cara yang sungguh kejam, memindahkan seluruh rasa sakit, luka, dan kelelahan dari tubuh orang-orang kuat di pihak Kurohige ke tubuh prajurit musuh. Dalam sekejap, Barbel yang dikalahkan Garp pun pulih kembali. Shiki yang sedang bertarung dengan Sengoku terbang mendekat dan meminta hal yang sama.
dan puluhan petarung kuat lainnya kini kembali bertarung dengan kekuatan penuh. Sementara pihak musuh semakin lelah dan terluka tanpa sebab yang jelas. Devon bahkan berencana melakukan hal yang sama kepada Kurohige, Shiryu, dan Kuzan. Meski harus menunggu waktu yang tepat, karena mereka sedang terikat pertarungan sengit dengan Shanks, Mihawk, dan Katakuri. Namun rencana itu terhenti seketika ketika sosok Ben Beckman tiba-tiba muncul di samping Devon dan Seraphim Kuma. Membuat Devon terpental, menekan pergerakan Seraphim Kuma dengan haki yang sangat kuat, sehingga ia tidak bisa berteleportasi lari, dan menjatuhkannya dengan satu serangan dahsyat yang membuat sistem pemulihannya terancam gagal total. Meskipun begitu, dampak dari apa yang dilakukan Devon sudah terasa nyata. Pihak Kurohige kini lebih unggul dari segi kondisi fisik, dan pertempuran di pulau ini pun kini berpusat pada 3 duel utama yang akan menentukan arah kemenangan seluruh pasukan di sana. Di sisi timur pulau, di area yang tertutup kabut tebal dan suhu udara yang turun drastis hingga membukukan udara di sekitarnya, duel antara Kuzan dan Charlotte Katakuri kini telah mencapai tahap yang paling berbahaya. Keduanya sudah bertarung selama berjam-jam, saling mengukur kekuatan, mencari celah pertahanan, dan mencoba menaklukkan keunggulan masing-masing tanpa mau memberi ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Kuzan yang dulunya adalah laksamana angkatan laut, kini berjalan bersama bajak laut Kurohige, memiliki kekuatan buah iblis Hiei no Mi yang mampu mengubah apapun menjadi es, membekukan lautan dalam sekejap, dan menciptakan senjata tajam maupun benteng pertahanan dari kristal es yang sekeras berlian. Katakuri, komandan manis ketiga bajak laut Big Mom, memiliki kekuatan buah iblis Mochi Mochi no Mi yang mampu mengubah tubuhnya menjadi mochi yang lentur sekaligus sangat kuat, menciptakan serangan jarak jauh maupun jarak dekat dengan kekuatan hancur yang luar biasa. Dan yang paling menakutkan, ia memiliki haki Kenbunsoku yang begitu sempurna hingga mampu melihat kejadian yang akan terjadi beberapa detik ke depan, bahkan bisa menyesuaikan gerakannya agar serangan musuh selalu meleset dari sasaran. Selama ini Katakuri selalu berusaha bertarung secara adil dan tidak pernah menghindar, sementara Kuzan dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan seringkali mengamati lawan sebelum mengeluarkan kemampuan aslinya. Namun kini keduanya telah melepaskan semua batasan dan bertarung dengan kemampuan tertinggi yang pernah mereka miliki. Kuzan kini telah memasuki mode kekuatan penuhnya, di mana seluruh area pertempuran berubah menjadi dunia es abadi. Ia tidak lagi hanya membekukan permukaan tanah atau air. Kini ia mampu membekukan kelembapan di udara itu sendiri, menciptakan ribuan jarum es yang melayang di udara, dinding es yang tumbuh dari mana saja, hingga lapisan es yang menyelimuti seluruh tubuhnya dan menambah daya tahan serta kekuatan pukulannya berkali-kali lipat. Ia juga mulai menggunakan teknik yang jarang ia tunjukkan, menurunkan suhu hingga mendekati nol mutlak, di mana apapun yang terkena esnya akan menjadi rapuh dan hancur berkeping-keping seketika. Bahkan logam paling keras pun akan pecah seperti kaca. Selain itu, Kuzan kini menggabungkan kekuatan esnya dengan haki Busosoku tingkat tinggi, sehingga es yang ia ciptakan kini mampu menembus pertahanan buah iblis Paramecia sekalipun, dan serangannya bisa merusak tubuh lawan meskipun tidak menyentuhnya secara langsung. Ia juga mulai menggunakan kemampuannya untuk menciptakan bayangan es yang bergerak persis seperti dirinya, sulit dibedakan dengan tubuh aslinya, dan bisa meledak membekukan apapun di sekitarnya saat terkena serangan. Di hadapan kekuatan es yang tampak tak terbatas itu, Katakuri tidak mundur selangkah pun. Ia juga telah melepaskan seluruh potensi kekuatannya, tidak lagi menyembunyikan apapun. Tubuhnya yang terbuat dari mochi kini bisa berubah bentuk dengan kecepatan yang tak terbayangkan, memanjang, membesar, menipis, atau menjadi keras seperti baja seketika. Sehingga serangan es Kuzan seringkali hanya menembus tubuhnya tanpa melukai apapun atau terpental kembali karena kelenturannya yang luar biasa. Ia kini bisa menciptakan ribuan tombak mochi raksasa yang dilapisi haki Busosoku tingkat tinggi sekaligus,
yang tidak hanya menembus es, tapi juga memiliki sifat lengket yang mampu menahan pergerakan Kuzan seketika. Katakuri juga mulai menggunakan kemampuan memanipulasi mochi di tingkat tertinggi. Ia bisa menyerap es yang menghantamnya, mencairkannya dengan tekanan dan panas yang dihasilkan oleh kepadatan mochi itu sendiri, lalu mengubahnya menjadi mochi tambahan untuk memperluas serangannya. Dan yang paling menakutkan, ia kini telah menyempurnakan haki Kenbunsokunya hingga mampu melihat alur serangan Kuzan bahkan sebelum ia mengangkat tangannya. Ia bisa melihat di mana dinding es akan tumbuh, di mana jarum es akan melayang, dan di mana Kuzan akan muncul untuk menyerang. Sehingga ia selalu berada di posisi yang paling tepat untuk menangkis atau menghindar. Katakuri juga mulai menggabungkan kekuatan mochi dengan haki Haosoku, sehingga setiap benturan senjatanya menciptakan gelombang kejut yang mampu menghancurkan benteng es, sekaligus menekan pergerakan Kuzan dari jarak jauh. Namun pertarungan ini belum berakhir di situ saja. Masih ada potensi besar yang bisa muncul dari kedua belah pihak yang akan mengubah jalannya duel ini sepenuhnya. Kuzan mungkin akan mulai menggunakan kemampuannya untuk membekukan waktu di area kecil sekitarnya. Sebuah teknik legendaris yang pernah dikabarkan bisa ia lakukan di masa kejayaannya sebagai Laksamana. Teknik yang akan membuat serangan Katakuri berhenti sejenak dan menghilangkan keunggulan melihat masa depan miliknya karena waktu yang terhenti. Ia juga bisa saja menciptakan badai es raksasa yang menyelimuti seluruh bagian utara pulau, membuat jarak pandang menjadi nol dan suhu turun begitu drastis sehingga mochi Katakuri perlahan menjadi keras dan kaku, menghilangkan kelenturan yang menjadi senjata utamanya. Selain itu, Kuzan mungkin akan mengandalkan pengalamannya yang sudah bertarung melawan ribuan petarung kuat selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa kelemahan Katakuri terletak pada kebutuhannya untuk selalu menjaga keseimbangan saat menggunakan serangan jarak jauh yang terlalu besar. Dan jika ia bisa memancingnya untuk mengeluarkan serangan terkuatnya sekaligus, lalu membekukan seluruh tanah di bawah kakinya seketika, Katakuri bisa kehilangan keseimbangan dan celah pertahanannya akan terbuka lebar. Di sisi lain, Katakuri juga memiliki potensi besar untuk membalikan keadaan. Ia bisa saja menggunakan kemampuannya untuk menciptakan saluran mochi yang menyebar ke seluruh area pertempuran tanpa diketahui Kuzan, lalu menghubungkannya dengan satu titik pusat, sehingga ia bisa muncul di mana saja secara tiba-tiba tanpa perlu bergerak, menghilangkan keunggulan kecepatan dan pergerakan tak terduga milik es. Katakuri juga bisa mengubah mochinya menjadi konduktor panas alami, menyerap energi panas dari dalam tanah dan udara untuk menaikkan suhu di sekitarnya, sehingga es Kuzan tidak bisa terbentuk sempurna dan mudah mencair sebelum menyentuh tubuhnya. Ia juga mungkin akan memanfaatkan fakta bahwa Kuzan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menjaga orang lain seperti saat masih menjadi Laksamana. Kini ia bertarung demi ambisi Kurohige, dan mungkin saja ia akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang terlalu besar karena takut merusak potensi wilayah yang akan dikuasai. Sementara Katakuri bertarung tanpa beban demi melindungi kawan dan keadilan yang ia yakini. Selain itu, Katakuri yang mampu melihat masa depan bisa saja memancing Kuzan untuk mengeluarkan teknik terkuatnya terlebih dahulu, lalu menyesuaikan gerakannya sedemikian rupa sehingga serangan itu justru menjadi bumerang bagi Kuzan sendiri. Misalnya dengan mengarahkan es yang meledak ke arah dirinya sendiri, atau membuat dinding es yang ia ciptakan menjadi jebakan yang menahannya di tempat. Duel ini bisa berakhir dengan salah satu pihak berhasil mengunci pergerakan lawan dan menghancurkan sumber kekuatannya, atau keduanya terpaksa berhenti karena sama-sama kehabisan tenaga, namun saling mengakui kehebatan satu sama lain. Namun apapun hasilnya, dampaknya akan sangat besar bagi pihak yang mereka wakili. Sementara duel es dan mochi itu berlangsung sengit di tengah pulau di atas reruntuhan benteng utama yang dulunya milik Crocs di Sebek, pertarungan paling ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia bajak laut kini telah mencapai puncaknya. Shanks melawan Marshal Ditich atau yang lebih dikenal sebagai Kurohige. Kedua kaisar laut ini sudah terikat oleh takdir selama lebih dari 20 tahun.
sejak Kurohige melukai wajah Sangs tanpa luka sedikit pun di tubuhnya, hingga ia mengkhianati bajak laut putih, mencuri kekuatan buah iblis terkuat di dunia, dan kini berdiri sebagai ancaman terbesar bagi keseimbangan seluruh lautan. Sangs, pemimpin bajak laut Akagami, tidak memiliki kekuatan buah iblis sama sekali. Namun ia menguasai ketiga jenis haki hingga tingkat tertinggi yang pernah ada. Pedangnya adalah senjata yang tak tertandingi, dan kecepatannya begitu tinggi sehingga hampir tidak ada yang bisa melihat gerakannya. Kurohige di sisi lain adalah satu-satunya manusia yang diketahui memiliki kekuatan dua buah iblis sekaligus. Kekuatan buah iblis Yami-Yami no Mi yang mampu menyerap segala sesuatu, termasuk serangan buah iblis lain dan bahkan haki, serta kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi yang mampu menciptakan gempa bumi dahsyat dan gelombang kejut yang bisa menghancurkan pulau besar dalam sekejap. Selama ini Kurohige selalu menghindari bertarung melawan Sangs secara langsung, karena ia tahu betapa berbahayanya pria itu. Namun kini tidak ada jalan lain. Mereka berdua berdiri di tempat yang sama, saling menatap dengan dendam dan ambisi yang meluap, dan tidak ada satupun yang akan mundur sampai salah satu tumbang tak berdaya. Kurohige kini telah mengeluarkan seluruh kekuatan dua buah iblisnya tanpa menahan apapun. Ia membuka kegelapan murni yang menyedot cahaya, suara, bahkan kekuatan serangan yang dilemparkan ke arahnya, sehingga pedang Sangs yang dilapisi haki pun tampak berkurang kekuatannya saat mendekat. Di saat yang sama ia melambaikan tangan dan menciptakan gelombang gempa yang membelah tanah, membuat gunung berapi meletus dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Ia juga mulai menggunakan kemampuan Yami-Yami no Mi di tingkat tertinggi, menciptakan lubang kegelapan yang menarik lawan dengan gaya tarik yang tak tertahankan, sehingga pergerakan Sangs menjadi lebih berat dan sulit dihindari, serta mampu mematikan sementara kekuatan buah iblis orang lain hanya dengan menyentuhnya. Meskipun Sangs tidak memiliki kekuatan itu, kegelapan itu masih bisa menyedot haki yang ia gunakan untuk melapisi pedang dan tubuhnya. Kurohige juga menggabungkan kedua kekuatannya, menciptakan gelombang gempa yang terbungkus kegelapan, yang tidak hanya menghancurkan apapun yang disentuhnya, tapi juga menyedot sisa-sisa kekuatan dan energi dari area yang dilaluinya. Ia tampak sangat percaya diri, merasa bahwa dengan kondisi pasukannya yang kini kembali bugar berkat taktik Devon dan kekuatan dua buah iblis yang tidak dimiliki siapapun, kemenangan sudah pasti ada di tangannya. Namun Sangs tidak terlihat terganggu sedikit pun. Ia berdiri tegak, memegang pedang Griffon dengan tenang, matanya menatap tajam melihat setiap gerakan Kurohige yang seringkali ceroboh dan penuh emosi. Ia kini telah melepaskan batasan kekuatan hakinya yang selama ini sering ia tahan. Haki penakluk miliknya kini meluap tanpa batas, begitu pekat dan kuat sehingga membuat prajurit biasa di sekitarnya langsung pingsan, bahkan membuat kegelapan buatan Kurohige tampak bergetar dan menyusut mundur. Sangs kini mampu melapisi seluruh tubuhnya dan pedangnya dengan haki penakluk yang dicampur dengan haki Busoshoku tingkat tertinggi, teknik yang hanya dimiliki oleh sedikit orang terkuat di dunia, sehingga setiap ayunan pedangnya menciptakan gelombang cahaya merah yang mampu membelah kegelapan, menangkis gelombang gempa, dan bahkan menekan gaya tarik lubang kegelapan itu sendiri. Kecepatan gerakannya kini melampaui apa yang bisa dilihat mata biasa. Bahkan Kurohige pun seringkali hanya bisa merasakan hembusan angin dari ayunan pedang itu setelah Sang sudah kembali berdiri di posisi semula. Ia juga menggunakan haki Kenbunsokunya untuk membaca setiap kelemahan gerakan Kurohige. Ia tahu bahwa Kurohige meskipun memiliki kekuatan dahsyat, memiliki pertahanan yang tidak sekuat petarung lain, dan ia seringkali lengah setelah mengeluarkan serangan terkuatnya karena terlalu percaya diri. Potensi pertarungan ini masih menyimpan banyak kemungkinan mengejutkan yang akan menentukan nasib seluruh pulau Hachinosu. Kurohige mungkin akan mencoba mendekat dan menyentuh Sang secara langsung untuk menyedot seluruh energi dan haki yang ia miliki, atau menciptakan gempa yang begitu besar hingga pulau ini sendiri akan hancur sepenuhnya. Sebuah langkah nekat yang berarti ia rela menghancurkan tempat itu demi memastikan Sangs tidak bisa lolos hidup-hidup. Ia juga bisa saja memanfaatkan sisa-sisa kekuatan Serapim
atau pasukan sekutunya untuk mengganggu konsentrasi Sang. Meskipun ia biasanya menolak bantuan orang lain dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun di sisi lain, Sang memiliki keunggulan yang belum pernah ia tunjukkan sepenuhnya. Ia mungkin tahu kelemahan paling mendasar dari tubuh Kurohige yang mampu menampung 2 kekuatan buah iblis. Tubuhnya sebenarnya tidak stabil, dan jika terkena serangan haki penakluk yang tepat di titik yang paling lemah, kedua kekuatan itu bisa saling bertabrakan di dalam tubuhnya dan melumpuhkannya seketika. Sang juga bisa saja mengandalkan kecepatannya untuk menghindari setiap serangan berat Kurohige sampai kelelahan mulai melanda. Karena Kurohige butuh waktu lebih lama untuk memulihkan tenaga setelah mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Sementara haki Sang tidak memiliki batasan seperti itu selama ia tetap fokus. Selain itu, Sang bertarung bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia bertarung demi janji yang pernah ia ucapkan kepada Ace, demi melindungi Luffy dari ancaman terbesar ini, dan demi melindungi semua orang yang ia sayangi. Semangat yang seringkali menjadi sumber kekuatan tak terduga saat pertarungan mencapai titik paling sulit. Pertarungan besar ini tidak hanya terjadi di 3 duel utama itu saja. Dampaknya terasa hingga ke seluruh penjuru pulau dan bahkan ke tempat lain di lautan. Di Pulau Sekutu pasukan revolusi yang menjadi sasaran serangan, kehadiran Dragon yang datang tepat waktu membuat prajurit angkatan laut ragu untuk melangkah maju. Sementara komunitas Lunaria dan Buccaneer telah bersiaga penuh di pulau-pulau yang berpotensi diserang oleh Uroge dan pasukan God's Knight. Di markas Cross Guild, Crocodile menyadari betapa besarnya dampak pertempuran di Hachinosu bagi keseimbangan dunia. Sementara Buggy mengakui bahwa ia tidak akan sanggup terjun ke medan perang sebesar itu. Setiap gerakan di medan perang manapun kini saling terhubung. Jika Katakuri berhasil mengalahkan Kuzan, pihak bajak laut Akagami dan angkatan laut akan mendapatkan keunggulan yang berharga dan bisa memusatkan seluruh kekuatan untuk membantu Sang. Jika Kuzan yang menang, maka pihak Kurohige akan memiliki kendali penuh atas wilayah utara pulau dan bisa mengisolasi pasukan musuh satu persatu. Jika Sang mampu menjatuhkan Kurohige, maka ambisi jahat yang sudah disiapkan selama puluhan tahun akan berakhir di sana, dan keseimbangan lautan akan kembali pulih. Namun jika Kurohige yang keluar sebagai pemenang, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya untuk menguasai seluruh dunia bajak laut dan bahkan menantang pemerintah dunia secara langsung. Satu hal yang pasti, takdir kedua duel legendaris ini belum tertulis sepenuhnya. Baik Kuzan maupun Katakuri, Shanks maupun Kurohige, semuanya telah mengorbankan banyak hal untuk sampai di titik ini, dan semuanya memiliki alasan kuat untuk bertahan hidup dan menang. Setiap serangan yang mereka lepaskan, setiap taktik yang mereka susun, dan setiap keputusan yang mereka ambil akan menentukan arah sejarah dunia selamanya. Kejutan terbesar mungkin baru saja akan terungkap. Bisa jadi ada kekuatan tersembunyi yang belum pernah ditunjukkan siapapun. Atau ada perubahan tak terduga dari pihak yang tidak disangka-sangka yang akan mengubah keadaan dalam sekejap mata. Pertarungan di Pulau Hachinosu masih sangat panjang, dan belum ada satu orang pun yang berhak menyebut dirinya pemenang sebelum debu pertempuran benar-benar mengendap dan suara senjata terakhir telah lenyap dari telinga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.